Horse guys, selamat datang kembali di channel Para Dengeran TV. Setelah polemik larangan mudik yang sangat meresahkan masyarakat, kali ini kembali kita dikejutkan dengan kejadian bencana alam yang menimpa banjir di Parapat. Sungguh ironis, kita nggak pernah dengar nih guys, bahwasanya Parapat itu pernah banjir seperti itu parahnya. Memang kita tidak tahu kapan alam itu akan marah kepada kita. Memang kita tidak tahu kapan alam akan mengamuk kepada kita. Dan memang kita bisa mengatakan bahwasanya itu adalah kehendak Tuhan. Tapi sebagai manusia kita perlu berpikir dan perlu menganalisa dan perlu mencegah. Banyak polemik yang beredar di masyarakat bahwasanya banjir itu terjadi karena adanya penebangan liar yang marak dilakukan di sekitaran hutan. Video kali ini Pak Eneng akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kondisi sekarang hutan di pinggiran di Danau Toba. Sampaikan pendapat kalian melalui kolom komentar. Katakan bagaimana ekspresi kalian tentang hutan saat ini. Hutan adalah paru-paru bumi. Saksikan selengkapnya di channel Para Dengeran. Di video yang kita lihat bersama ini, lokasinya berada di dekat Simpang Palang, daerah Harangan Ganjang. Dari video kita lihat bahwasanya hutan itu di pinggiran memang masih terlihat sangat-sangat rapat pepohonan. Jadi kalau kita lihat ke kiri, kita putar sedikit, nampak beberapa bagian yang bolong. Seperti yang di kanan ini bolong. Kita tidak tahu apakah ini memang ulah masyarakat sekitar ataupun dari perusahaan pengelola. Selanjutnya aku mengajak kalian bergerak dari atas kota Parapat. Dari sini kita sudah melihat Danau Toba. Kita mau mendekat, kita mau melihat lereng-lereng pegunungan di sini. Apakah sudah banyak pohon yang tertebang? Ataukah sudah ada tanda-tanda pekerjaan yang dilakukan oleh para petani? Dari sini kita lihat ya, kita dapat melihat beberapa rumah di sini. Kita lihat mengarah ke pegunungannya, dan ini yang kita lihat ini adalah jalan pemotongan alternatif menuju Parapat. Kita melihat di daerah pegunungan ini masih terlihat banyak pepohonan. Tapi kalau kita mengarah dikit maju lagi, kita lihat yang mengarah ke lereng pegunungannya, kita melihat itu sudah banyak aktivitas pertanian. Kita lihat sudah beberapa lahan itu yang ada pengolahannya. Kita juga dapat melihat beberapa gubuk dari penduduk sekitar hutan yang sedang bercocok tanam. Kita bergerak ke lerengnya. Kita melihat di sini, ya, di sini terlihat masih rimbun hutannya. Tapi dari kejauhan kita lihat sudah banyak hutan-hutan yang gundul. Nah, di sini kita lihat, di bawah ini kita lihat sudah ada jalan-jalan tikus yang dibentuk oleh masyarakat sekitar. Dan di video ini adalah lokasi penampakan hutan di sekitaran jalur alternatif dari Simpang Palang sampai ke Parapat. Kalau di sini sudah sangat jelas kita dapat melihat banyaknya aktivitas yang dilakukan di sini, baik itu yang dilakukan oleh para petani. Dan dari kejauhan sana kita lihat di gunungnya itu sudah banyak itu daerah-daerah yang benar-benar seperti bolong-bolong itu hutannya. Kita lihat di kejauhan sana terlihat hutannya itu sudah bolong-bolong. Dan kita juga tidak tahu siapakah yang bertanggung jawab akan hutan ini. Apakah memang ada pengelolanya ataukah memang dinas kehutanannya, kita juga tidak tahu. Kalau di bawah ini kita lihat sudah banyak tanaman yang ditanam oleh masyarakat seperti kopi, jeruk, dan tanaman-tanaman lain seperti cabai juga. Bergerak dari situ, aku mengajak kalian untuk melihat lereng-lereng bukit yang berada di desa Bangundolo, tepat berada di atas kota Parapat. Dari sini kita lihat bekas aliran air itu terlihat jelas dari lereng-lereng perbukitan
Dari sini juga kita dapat melihat bahwasanya lereng-lereng gunung itu sudah dipergunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian. Akan tetapi tepat di depan kita ini kita dapat melihat seperti lereng itu tergerus. Apakah itu longsor atau air yang mengakibatkan itu? Kita coba melihat lebih dekat lagi dengan gerakan yang lebih lambat. Itu sepertinya itu tanah yang tergerus ya. Kayaknya kayak udah ada longsor-longsor kayak gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya bisa jadi berbahaya, karena dari situ nanti terus mengalir ke bawah. Jika memang nanti hujannya besar, mengalir ke bawah terus, dan di bawahnya itu adalah kota Parapat. Dan sepertinya itu bukan hanya satu guys. Kalau kita lihat lagi, kita coba gerakan lambat lagi, kita lihat, kita coba lebih dekat lagi. Kita coba lebih dekat. Nah, sepertinya itu lebih besar lagi tuh yang di atas sana tuh, yang kuning-kuning itu. Coba kita dekatkan. Coba kita lihat lagi lebih dekat dengan gerakan yang lebih lambat. Sepertinya itu memang terjadi kayak longsor juga gitu. Nah, benar kan? Itu juga seperti longsor dan kayak bekas aliran air, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Dan itu memang sangat berbahaya karena air itu menggerus tanah. Makanya ketika banjir Parapat itu, air itu bercampur dengan lumpur-lumpur, karena memang airan dari gunung itu menggerus tanah-tanah di sekitaran lereng. Sehingga ketika banjir di Parapat itu, airnya bercampur dengan lumpur. Ditambah lagi di lereng gunung itu juga, di lereng bukit itu terdapat aliran air yang langsung mengarah juga ke kota Parapat. Dari sini kita lihat airnya itu banyak batu-batu, sehingga hujan deras itu sangat berbahaya. Demikian video ini saya buat guys, dan tidak ada maksud untuk memojokkan pihak manapun, dan tidak ada maksud juga untuk menggoreng-goreng berita tentang banjir di Parapat. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya juga mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang berkenan dengan video ini. Dan saya juga mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk menggoreng-goreng berita tentang banjir di Parapat. Hanya saja kita perlu menganalisa agar kejadian itu tidak terulang lagi. Semoga ini adalah kejadian yang terakhir banjir di kota Parapat, karena kita semua cinta Parapat. Mudah-mudahan tidak ada banjir-banjir selanjutnya, biar semua masyarakat yang tinggal di Parapat dapat tenang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Horas.